Perkenalkan, nama saya Herman Anduna Sitorus dengan NIM 422441012 dari kelas PSPB 2022B. Di kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Gunis Enzlen Sinaga, Christine Natali Sembiring, dan Priska Amanda akan menjelaskan mengenai suhu dan kaitannya dengan tubuh manusia. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suhu, di mana suhu atau yang sering kita sebut juga dengan temperatur merupakan suatu besaran yang menggambarkan panas atau dinginnya suatu benda yang dipengaruhi oleh energi termal, di mana energi termal merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerakan dan getaran pada partikel-partikel di dalamnya. Selanjutnya adalah skala suhu, di mana skala suhu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu Celsius, Réaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis suhu tubuh, di mana jenis-jenis suhu tubuh sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu suhu inti dan juga suhu permukaan, di mana suhu inti merupakan suhu yang terdapat pada bagian tubuh dalam dan bersifat dipertahankan dan mencapai kisaran sampai dengan 37 derajat Celcius. Contohnya pada bagian kranium atau tengkorak, pada bagian toraks atau bagian dada, dan juga pada bagian rongga perut. Selanjutnya adalah suhu permukaan. Suhu permukaan merupakan kisaran suhu yang terdapat pada permukaan kulit tubuh manusia, di mana suhu permukaan ini dapat berubah-ubah sesuai dengan temperatur lingkungan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gunis Enzlen Sinaga dengan NIM 422244109 kelas PSPB 2022B. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Yang pertama, usia. Pengaruh usia pada suhu tubuh merupakan salah satu faktor yang paling dasar karena memiliki proses metabolisme yang lebih tinggi. Anak-anak cenderung memiliki suhu tubuh dasar yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Yang kedua, hormon. Hormon terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan hormon kelamin. Hormon ini dapat mempercepat metabolisme 10-25%. Yang ketiga, stres. Yang keempat, lingkungan. Suhu tubuh kita akan mengikuti suhu lingkungan tempat kita. Waktu juga sangat berperan dalam meningkatkan suhu tubuh manusia, karena suhu tubuh manusia terendah pada awal pagi dan paling tinggi terjadi pada malam hari. Penyakit juga mengganggu organ hipotalamus, maka pengaturan suhu tubuh akan terganggu. Kecepatan metabolisme dan peradangan serta demam. Yang kesembilan, aktivitas latihan fisik. Jika kulit dan otot akan menghasilkan panas. Yang ke-10, jenis kelamin pada pria dan wanita. Pada wanita cenderung memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi dibandingkan pria. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Priska Amanda dari PSPB 2022B. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai suhu, di mana materi yang akan saya bahas yaitu organ yang mengatur suhu tubuh manusia. Nah, dalam pengaturan suhu tubuh ada organ yang bekerja, di mana organ tersebut disebut dengan hipotalamus atau disebut juga dengan termostat. Hipotalamus ini letaknya ada di tepat di bawah otak kita, di mana tugasnya itu untuk mengatur suhu tubuh. Nah, hipotalamus ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada hipotalamus anterior yang tugasnya mengatur pembuangan suhu panas atau mengatur pembuangan panas. Lalu yang kedua ada hipotalamus posterior, kebalikan dari hipotalamus anterior yang tugasnya untuk justru mengatur upaya penyimpanan panas. Nah, bagaimana sih cara kerja dari hipotalamus? Cara kerja hipotalamus ini yaitu saat bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut misalnya. Ketika bakteri atau virus itu masuk, mereka akan menuju ke darah dan akan mengeluarkan cairan. Ketika cairan tersebut menyebar dalam darah yang
bisa membuat kita sakit atau terinfeksi dan sebagainya, maka hipotalamus mendapatkan sinyal khusus dari darah. Setelah mendapat sinyal khusus itu, hipotalamus akan bekerja untuk menaikkan suhu tubuh kita, di mana gunanya untuk membuat virus atau bakteri yang telah berada di dalam tubuh kita itu merasa tidak nyaman, sehingga mereka akan keluar. Nah, setelah bakteri atau virus tadi telah keluar dari dalam tubuh kita, hipotalamus akan bekerja kembali untuk menetralkan suhu tubuh kita menjadi suhu yang normal. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Kristina Karyoto Sembiring dengan NIM 422314104. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu di diplomatismus. Apabila pusat temperatur mendekati suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Yang bisa saya jelaskan mengenai mekanisme suhu tubuh manusia. Terima kasih. Hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh itu ada 3, yaitu yang pertama, sebagian besar tubuh manusia terdiri dari cairan, dan cairan inilah yang berperan dalam mengatur suhu tubuh manusia. Yang kedua, seperti yang terlihat saat berkeringat, yaitu tubuh melepaskan keringat saat panas untuk mengurangi panas yang berlebih dalam tubuh, sehingga mengurangi suhu tubuh yang tinggi tersebut. Yang ketiga, semua pengaturan suhu tersebut seperti dilakukan dan bergantung pada asupan air yang ada pada tubuh kita. Baiklah, sampai sedemikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai suhu dan kaitannya dengan tubuh manusia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih.